Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Oke, kita awali pelajaran hari ini dengan membaca syahadatain dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tolong disiapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita masuk pada pelajaran 3, yaitu judulnya Allah Maha Pencipta. Anak-anak bisa melihat di buku serasinya halaman 22 sampai halaman 24. Nah, anakku, pada pelajaran 3 ini harusnya kita mempelajari 2 Asmaul Husna. Oh iya, Allah Maha Pencipta. Berarti kalau kita membaca judul seperti ini, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Raja, berarti kita sedang belajar apa? Sedang belajar Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah dan agung. Ya, nama-nama Allah yang baik boleh, nama-nama Allah yang indah saja juga boleh, ya. Asmaul Husna semuanya ada 99. Nah, yang dipelajari kelas 2 harusnya ada 2, yaitu Allah Maha Ada atau Al-Ahad dan Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Ya, nih, harusnya yang pertama adalah yakin Allah itu ada. Nah, yang kedua adalah Al-Khaliq. Nah, karena sekarang pada masa pandemi COVID-19 ada corona, maka KD-nya disederhanakan. Kita yang akan boleh ambil nilainya hanya yang Al-Khaliq. Oke? Seperti itu. Oke. Yuk kita baca judulnya. Pelajaran 3. Allah Maha Pencipta. Bawahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oke, anakku, perhatikan. Anakku, kita harus yakin bahwa Allah itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Lah, bagaimana kita bisa yakin? Mau kita nggak tahu, kita nggak kenal. Nah, anakku, cara mengenal Allah adalah salah satunya apa? Dengan melihat alam semesta dan isinya. Siapa tahu yang menciptakan alam semesta dan seisinya ini? Allah, betul sekali. Itu yang pertama. Ciptaane wae kaya ngene. Berarti kan Allah hebat sekali ya. Oke, lanjut. Cara mengenal Allah yang kedua yaitu melalui nama-namanya. Yaitu apa namanya? Asmaul Husna, yang semuanya ada 99 itu loh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbina. Itu yang dulu kalian setiap pagi membacanya. Ya, itu jumlahnya ada 99 itu. Bagaimana cara mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna yang kedua. Yang ketiga melalui kitabnya, yaitu apa? Al-Quran, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu apa saja? Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran.
Kitab suci Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang paling sempurna adalah Al-Quran. Itu adalah cara mengenal Allah. Jadi kita tetap harus yakin bahwa Allah itu memang ada. Kita harus beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah apa artinya? Yakin atau percaya kepada Allah. Gitu ya. Oke, yuk kita sedikit akan belajar tentang yakin Allah itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk ada wong sulapan wae, umpama ya ada pesulap gitu ya. Berarti kan tetap ada yang menyulap. Bim salah bim cring keluar bunga bagus. Sim salah bim merpati keluar. Berarti kan tetap ada yang menyulap. Nah, sama alam semesta dan seisinya ini. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, itulah, nggih. Pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa? Ya Allah, Tuhan kita. Gitu nggih. Nih. Sebelum lanjut kita belajar ke Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, ayo kita menyanyikan dulu Menanam Jagung. Allah Maha Pencipta dengan nada lagu Menanam Jagung. Oke, 1, 2, 3. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Lagi ya. Yuk lagi yuk. 1, 2, 3. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Itu ya, ini lagunya. Allah Maha Pencipta. Asmaul Husnanya namanya Al-Khaliq. Itu ya. Ada di halaman 23 di serasi kalian. Yuk masuk pada Al-Khaliq. Yang Bunda Li foto ini adalah buku paket ya. B. Al-Khaliq. Tulis Arabnya seperti itu. Alif, lam, kha, la, alif, lam, qaf. Alif, lam, kha, alif, lam, qaf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Al-Khaliqu ada 6 huruf. Okay. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah disebut makhluk. Ini kita, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya yang ada di alam semesta ini. Nggih, ana planet-planet. Intinya ada makhluk mati dan makhluk hidup, gitu ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Coba anakku sebutkan ciptaan Allah yang ada di langit, apa saja yang ada di atas. Ada bulan, bintang, matahari, awan, planet-planet, apalagi banyak ya. Kemudian ciptaan Allah yang di bumi, manusia, tumbuhan, hewan, ya itu ada pasir, batu, makhluk
makhluknya Allah juga, tapi kan mati gitu ya. Oke, itu beberapa ciptaan Allah. Nah, Allah menciptakan alam semesta seisinya. Allah menciptakan makhluknya, terutama makhluk yang hidup, sudah disediakan, semuanya sudah ada, sudah dipersiapkan. Tinggal manusianya ini yang bagaimana bekerjanya. Manusia yang berusaha harus bekerja semampunya, semaksimal mungkin biar bisa hidup di dunia, gitu nggih. Nah, ketika menciptakan alam semesta ini, kira-kira Allah butuh pertolongan apa tidak? Tidak. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, terutama manusia, kalau manusia adalah makhluk yang butuh sekali pertolongan. Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, pasti butuh pertolongan orang lain. Tetapi kalau Allah tidak, Allah berbeda dengan makhluknya. Jika Allah akan menciptakan sesuatu, Allah tinggal mengucapkan kun fayakun, ada di halaman 24. Artinya jadilah, maka jadilah ia. Itulah Allah. Kalau kita yang mengucapkan kun fayakun, lah serana apa-apa, beda gitu nggih. Oke. Sebagai zat yang maha pencipta, Allah itu kekal selama-lamanya. Allah tidak akan mati. Tetapi kalau makhluknya pada saatnya nanti akan mati. Manusia akan meninggal, hewan akan mati, tumbuhan akan mati. Alam semesta nanti pada saatnya akan hancur. Ya. Itu semuanya. Ya, tapi kalau Allah akan kekal selamanya, sampai kapanpun Allah tetap ada. Allah tidak akan hancur. Nah, selanjutnya ciptaan Allah. Tadi Bu Leli sudah menyebutkan ciptaan Allah disebut apa, anakku? Ciptaan Allah disebut makhluk, betul sekali. Makhluk yang paling mulia siapa? Manusia. Kita adalah makhluk yang paling mulia. Manusia sudah dibekali akal, pikiran, sehingga dia dapat berpikir mana yang baik, mana yang buruk, apa yang harus dia lakukan. Nah, dari semuanya itu, maka kita sebagai makhluk Allah harus berterima kasih kepada Allah. Harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Sekarang Bu Leli tanya. Tadi makhluk adalah ciptaan Allah toh. Sekarang Bu Leli tanya. Apakah semua makhluk itu beribadah kepada Allah? Ayo. Iya, anakku, seluruh makhluk Allah itu beribadah kepada Allah sesuai dengan caranya masing-masing. Kalau kita manusia, bagaimana cara beribadahnya? Ya seperti yang kita terima. Sholat, puasa, zakat, mengaji, belajar, patuh sama orang tua, itu semuanya itu. Kalau makhluk lain mungkin, contoh seperti planet, dia akan patuh berjalan sesuai porosnya, gitu. Patuh sesuai dengan porosnya, nggak mungkin dia disuruh jalan ke kanan, nggak, aku capek balik. Ya nanti kalau balik bisa tabrakan planetnya. Kalau planet sampai tabrakan, apa yang terjadi? Nah, gitu nggih. Ada yang bilang pepohonan, rumput-rumput berzikir dengan caranya sendiri. Kita tidak tahu. Kalau manusia berzikirnya bagaimana? Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, banyak sekali gitu nggih.
Allahu Akbar dan sebagainya. Nah, karena kita sudah difasilitasi oleh Allah, sudah diberi kenikmatan oleh Allah, maka kita harus bisa menjaganya. Anakku nggih. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan kita supaya bumi ini bisa terjaga, dan nanti anak-anak turun kita meninggal, kita udah tua mungkin ya, punya anak, bisa terus menikmati bumi ini. Ketika menggunakan air jangan boros, boros besok gak ada air gimana? Gitu nggih. Jadi itu membuang sampah di tempatnya. Nah, itu beberapa cara menjaga lingkungan, menjaga apa yang sudah diciptakan Allah untuk kita. Gitu nggih. Oke, ini sedikit keterangan dari Bu Laili. Selanjutnya nanti anak-anak tolong mengerjakan tugasnya. Akan Bu Laili tulis ya nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tolong tugasnya segera dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom atau di WA Bu Laili. Sampai jumpa.